Kemudian riwayat menjelaskan waqalat, Sayyidah Fatimah kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya abati, mata yakunu dzalik?" Wahai ayahku, kapan itu terjadi? Kapan terjadinya terbunuhnya Al-Husain? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab Sayyidah Fatimah, "Fi zamanin khalin minni wa minki wa min Ali fashtadda buka'uha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Sayyidah Fatimah, itu akan terjadi ketika aku sudah tidak ada, engkau ibunya sudah tidak ada, Ali ayahnya sudah tidak ada. Saat itu riwayat menjelaskan Sayyidah Fatimah semakin menjadi-jadi ketika menangis. Tangisannya semakin dahsyat. Waqalat, kemudian Sayyidah Fatimah bertanya lagi kepada abahnya, "Ya abati, faman yabki alaihi wa man yaltazim bi iqamatil aza lahu." Wahai ayahku, siapa yang akan menangisi Al-Husain dan siapa yang senantiasa akan mendirikan majlis azza untuknya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi, "Ya Fatimah, inna nisaa ummati yabkina ala nisa'i ahli baiti wa rijalahum yabkuna ala rijali ahli baiti wa yujaddiduna al-azaa jaylan ba'da jaylin fi kulli sanatin fa idza kanat al-qiyamah tashfa'ina anti lin-nisa wa ana ashfa'u lir-rijal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, sesungguhnya perempuan-perempuan dari umatku akan menangis untuk perempuan-perempuan dari keluargaku, dan sesungguhnya lelaki-lelaki dari umatku akan menangisi lelaki-lelaki dari keluargaku, dan itu akan diperbaharui generasi demi generasi setiap tahun sampai kelak. Fa idza kana yaumul qiyamah, yakni Rasulullah di sini menjelaskan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, yang akan menangisi perempuan-perempuan dari keluarga kita yang syahid nanti, yang ditawan nanti, adalah perempuan-perempuan dari umat kita. Yang akan menangisi lelaki-lelaki dari keluarga kita adalah lelaki-lelaki dari umat kita. Dan itu akan terus-menerus estafet dari generasi ke generasi. Setiap tahun akan didirikan majelis azza tentang Al-Husain dan keluarganya, sampai kelak nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, engkau wahai Fatimah akan mensyafaati perempuan-perempuan itu yang menangisi keluargaku, dan aku yang akan mensyafaati laki-laki yang menangisi keluargaku. Kemudian Rasulullah SAW beliau lebih lanjut menjelaskan, wa kullu man baka minhum ala musabil Husain alaihi salam akhadna biyadihi wa adkhalnahul jannah. Dan setiap orang yang menangisi Al-Husain dari golongan mereka, setiap orang yang menangisi apa yang menimpa Al-Husain, kata Rasulullah, akhadna biyadihi wa adkhalnahu al-jannah. Maka kita, wahai Fatimah, kita akan menggandeng tangannya dan kita akan memasukkannya ke surga. Ya Fatimah, kullu ainin bakiyah yaumal qiyamah illa ainun bakat ala musabil Husain alaihi salam fa innaha dhahikatun
mustabshiratan bina'imil jannah. Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa setiap mata akan menangis di hari kiamat kecuali mata yang menangis atas musibah yang menimpa Al-Husain. Sesungguhnya mata tersebut akan bersinar-sinar, akan berseri-seri di hari kiamat kelak dengan nikmat-nikmat surga. Jadi kalau kita di hari-hari kehidupan kita melihat ada seorang ibu kalau mengadakan tahlil buat anaknya, ibu tadi memperhatikan siapa saja yang datang dan mengucapkan terima kasih karena telah datang ke tahlilannya anaknya. Lalu bagaimana dengan Sayyidah Fatimah? Beliau ahlinya. Rasulullah yang mengatakan bahwa kelak beliaulah beserta Rasulullah yang akan menggandeng orang-orang yang menghadiri majlis azab untuk anaknya Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam. Jadi sekali lagi kita wajib mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir di dalam majlis yang di dalamnya dibicarakan berkenaan tentang Al-Husain yang pahalanya seperti yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri yang akan menggandeng tangan orang yang menangis untuk Al-Husain dan memasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, beberapa ulama itu menjelaskan bahwa kita kalau berada di dalam majlis yang berkenaan tentang Al-Husain, yang kita tahu yang pertama kali hadir adalah Sayyidah Fatimah, maka kita harus bersikap agar di dalam majlis itu tidak ada senda gurau, tidak ada tawa. Karena kita tahu yang hadir di situ adalah ibu yang kita peringati. Oleh karenanya merupakan sebuah keuntungan yang besar orang yang pertama kali hadir di majlis dan yang pulangnya terakhir. Kenapa? Karena lebih lama duduknya bareng Sayyidah Fatimah. Kemudian ulama itu menjelaskan bahwa adab dari majelis azza itu kalau dihidangkan makanan minuman, kita aib besar kalau dikasih minuman di majelis azza terus minumannya dibiarkan sisa. Padahal yang kita peringati berhari-hari tidak minum. Kalau diberi hidangan majelis azza dibiarkan sisa, padahal yang diperingati berhari-hari tidak makan. Dan itu tidak hanya pada majelis azza, di setiap hari kehidupan kita harus selalu mengenang Al-Husain. Yang kemarin sudah kita bahas bahwa dengan mengenang Al-Husain, hararah yang ada di dalam diri kita itu selalu membara. Salah satunya berkenaan tentang hal ini. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit berkenaan tentang Ali Al-Akbar. Ali Al-Akbar di dalam riwayat dijelaskan beliau lahir tanggal 11 Sya'ban. Ada yang menyebutkan 33 Hijriah, ada yang menyebutkan 35 Hijriah beliau lahir. Ibu beliau adalah Laila binti Abi Murrah. Di dalam sejarah beliau dijelaskan bahwa ketika syahid di Karbala umurnya 25 tahun. Ini riwayat yang termasyhur. Ada yang mengatakan 28 tahun, bahkan ada yang mengatakan 18 tahun. Tetapi yang termasyhur beliau syahid di Karbala umur 25 tahun. Kita kalau melihat di dalam riwayat Imam Muslim itu memberi nama anak-anaknya Ali.
Yang pertama Ali Al-Akbar, kemudian Ali As-Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin, kemudian yang kecil Ali Al-Asghar. Pernah suatu waktu Yazid itu bertanya kepada Imam Ali As-Sajjad. Qala Yazid li Ali bin Al-Husain alaihi salam, wa ajaba li abika sama Aliyan wa Aliyan. Sungguh mengherankan ayahmu ini menamai anaknya Ali dan Ali. Ali Akbar, Ali As-Sajjad, dan Ali Al-Asghar. Imam Ali As-Sajjad beliau menjawab, inna abi ahabba abahu fasamma bismihi miraran. Sesungguhnya ayahku Al-Husain mencintai ayahnya Ali, makanya memberi nama anaknya dengan nama ayahnya berkali-kali. Atau dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa Imam Ali Zainal Abidin beliau mengatakan, innahu law kana lil Husaini alaihi salam mi'atu waladin lasamma kulla wahidin minhum Aliyan bismi abihi alaihi salam. Imam Zainal Abidin mengatakan bahwa kalau Al-Husain memiliki anak 100 dan semuanya laki, maka semuanya akan diberi nama Ali, karena kecintaannya Al-Husain kepada ayahnya. Jadi kenapa Al-Husain memberi nama anaknya Ali Al-Akbar, kemudian Ali As-Sajjad, kemudian Ali Al-Asghar? Karena kecintaan Al-Husain kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Berkenaan dengan Ali Al-Akbar, malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang maqam yang dimiliki oleh Ali Al-Akbar. Di Karbala itu dijelaskan bahwa orang pertama dari Bani Hashim yang maju ke medan perang adalah Ali Al-Akbar. Dan riwayat menjelaskan kenapa para sahabat itu maju duluan baru Bani Hashim. Karena para sahabat tidak rela satu pun dari Bani Hashim maju duluan, karena mereka akan malu kelak di hadapan Rasulullah dan di hadapan Sayyidah Fatimah. Kenapa kok tidak membiarkan, atau sahabat-sahabat ketika tidak membiarkan keluarga Bani Hashim maju ke medan perang terlebih dahulu? Karena mereka ingin fida, jiwanya ingin dijadikan tebusan untuk keluarga Rasulullah SAW. Tidak ingin satupun dari keluarga Rasulullah maju duluan, karena mereka ingin menghadiahkan jiwanya untuk keluarga Rasulullah SAW. Dan sejarah mencatat yang pertama kali keluar dari Bani Hashim adalah Ali Al-Akbar. Kalau kita melihat di dalam riwayat, ketika Ali Al-Akbar hendak maju ke medan perang, apa yang disampaikan oleh Al-Husain? Al-Husain beliau mengatakan, Allahumma shhad faqad baraza ilaihim ghulamun ashbahun nasi khalqan wa khuluqan wa mantiqan bi rasulika sallallahu alaihi wa alihi wa kunna idza ishtaqna ila nabiyyika nadarna ilaih. Ketika Ali Al-Akbar, orang pertama dari kalangan Bani Hashim, hendak maju ke medan perang, Imam Husain menghadap ke langit dan beliau mengatakan, ya Allah, saksikanlah, sungguh orang yang maju perang saat ini, yakni Ali Al-Akbar, ghulamun, anak muda, ashbahu annas,
orang yang paling mirip dari kalangan manusia, khalqan, wajahnya, perawakannya, wa khuluqan, perangainya, akhlaknya, sikapnya, wa mantiqan, ucapannya, tutur katanya, bi rasulika, dengan rasulmu sallallahu alaihi wa alihi. Al-Husain memberi kesaksian bahwa Ali Al-Akbar adalah asbahun nasi khalqan wa khuluqan wa mantiqan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Al-Husain menjelaskan lebih lanjut, wa kunna idza ishtaqna ila nabiyyika ya Allah nadarna ilaihi. Dan kita, wahai Allah, kalau begitu memuncak kerinduan kita kepada Rasulullah, maka kita akan memandangi Ali Al-Akbar karena kemiripannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berbicara? Siapa yang memberi kesaksian? Dia adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang perkataannya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far As-Shadiq dan perawakan. Yang kedua adalah khuluqan, perangai, sikap, akhlak. Yang ketiga adalah mantiqan, ucapan, tutur kata, dan cara berpikir, cara berbicara. Poin yang pertama jelas, itu adalah pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali Al-Akbar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang wajahnya, perawakannya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu digarisbawahi, tidak mungkin Allah menciptakan makhluk mirip dengan kekasihnya kalau dia bukan orang mulia. Poin yang pertama menjelaskan kepada kita bahwa Ali Al-Akbar dengan kemiripannya dengan Rasulullah sudah menunjukkan poin bahwa beliau adalah orang yang mulia. Di dalam riwayat juga dijelaskan, ulama juga menjelaskan bahwa Al-Husain itu memiliki kedekatan yang sangat khusus dengan Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah meninggalkan dunia ini, dan ketika Al-Husain memiliki anak, Allah memberi nikmat kepada Al-Husain seorang anak yang mirip dengan Rasulullah, sehingga hal itu memotong sedikit kerinduan beliau kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya Al-Husain tadi mengatakan bahwa kalau kerinduan kami kepada Rasulullah telah memuncak, maka kami memandang kepada Ali Al-Akbar. Ini adalah poin pertama, bahwa Ali Al-Akbar wajahnya, perawakannya mirip dengan Rasulullah SAW. Dan Al-Husain ketika mengetahui anaknya yang sangat mirip dengan Rasulullah, yang ketika Al-Husain rindu kepada Rasulullah, memandangi Ali Al-Akbar, anak ini dikorbankan oleh Al-Husain di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dia orang pertama dari Bani Hashim yang maju ke medan perang. Ini adalah poin pertama tentang kemuliaan Ali Al-Akbar. Asbahun nasi khalqan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Dalam poin kedua, Imam Husain dalam kesaksiannya beliau mengatakan bahwa Ali Al-Akbar asbahun nasi khuluqan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Ali Al-Akbar adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam perangai, dalam sikap, dalam akhlaknya. Kalau kita ingin mengetahui seberapa agung Ali Al-Akbar, maka kita harus mengenal dulu siapa Rasulullah SAW, sehingga Al-Husain yang dia Muhammad memberi kesaksian bahwa Ali Al-Akbar
paling mirip dengan Rasulullah khuluqan, perangainya, akhlaknya, sikapnya. Berkenaan dengan Rasulullah, Al-Quran itu ketika menjelaskan tentang nikmat dunia, ketika menjelaskan tentang gemerlap dunia, ketika menjelaskan tentang apa yang ada di dunia, Al-Quran menjelaskan bahwa semua itu sedikit. Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Muhammad bahwa gemerlap dunia itu seisinya semuanya sedikit. Al-Quran berkenaan tentang gemerlap dunia yang kita melihat itu sangat megah. Al-Quran memandang itu sangat sedikit. Tetapi berkenaan tentang Rasulullah, Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Ketika Al-Quran berbicara tentang dunia, Al-Quran menyebutnya dengan sedikit. Tetapi ketika berbicara tentang akhlak Rasulullah, berbicara dengan keagungan. Dan kita tahu Al-Husain memberi kesaksian kepada Ali Al-Akbar bahwa Ali Al-Akbar adalah asbahun nasi khuluqan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mirip akhlaknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Al-Quran mengagungkan Rasulullah dan merendahkan dunia. Sekali lagi, kalau kita ingin mengenali siapa Ali Al-Akbar yang mendapat kesaksian semacam ini dari Al-Husain, kita harus mengenali dulu Rasulullah SAW yang Al-Husain mengirimkan Ali Al-Akbar dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya ingin menyampaikan hanya 2 ayat dari surat An-Najm, ayat kedua dan ketiga, berkenaan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari situ kita bisa mengetahui seberapa agung Ali Al-Akbar. Di dalam surat An-Najm ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Di dalam tafsir dijelaskan ad-dhalal yakni keluar dari jalan yang lurus. Kemudian al-ghaib, ghawa adalah berkebalikan dari ar-rusyd. Dan ar-rusyd para ahli tafsir menjelaskan adalah isabatul waqi', yakni tepat sasaran, tepat tujuan. Al-Quran ketika menjelaskan tentang Rasulullah menyebutkan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahibukum di sini mufassir sepakat menjelaskan bahwa sahibukum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah sekalipun keluar dari jalan yang lurus dan tidak pernah sekalipun meleset sampai ke tujuan. Yakni Rasulullah mengetahui al-ghaya al-matluba. Rasulullah mengetahui tujuan yang diinginkan. Rasulullah mengetahui jalan menuju tujuan tersebut, dan Rasulullah selalu berada di jalan tersebut dan tidak keluar dari jalan tersebut sehingga sampai menuju tujuan tersebut, yakni isabatul waqi'. Kalau kita kembali, kalau kita sudah tahu ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, berkenaan tentang Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu tidak keluar dari jalan yang lurus dan tepat sampai ke tujuannya, maka kalau kita menelisik ke tragedi Karbala, dijelaskan bagaimana Ali Al-Akbar juga meneladani Rasulullah SAW. Di dalam riwayat dijelaskan bahwa ketika rombongan kafilah Al-Husain sampai ke persinggahan Bani Muqatil, Imam Husain sesaat tertidur.
ketika rombongan Al-Husain sampai di persinggahan Bani Muqatil, Imam Husain sesaat tertidur. Kemudian Imam Husain bangun dari tidurnya. Imam Husain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Husain mengucapkan ini 2-3 kali. Yang pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian walhamdulillahi rabbil alamin. Ali Al-Akbar ketika melihat hal tersebut mendatangi ayahnya. Ali Al-Akbar mendatangi ayahnya dan bertanya kepada ayahnya Al-Husain, ya abati ju'iltu fidak mimma hamidtallaha wastarja'ta. Wahai ayahku, aku menjadi tebusan untukmu. Mengapa engkau mengucapkan hamdalah dan engkau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Mendengar pertanyaan Ali Al-Akbar, Imam Husain beliau menyampaikan kepada Ali Al-Akbar, menjawab Ali Al-Akbar, wahai putraku Ali, aku tertidur sesaat dan melihat seorang penunggang kuda berkata, al-qaum yasirun wal manaya tasiru ilaihim fa'alimtu innaha anfusuna nu'yat ilaina. Wahai putraku Ali, ketika aku tertidur, aku melihat penunggang kuda melantunkan mengatakan al-qaum yasirun wal manaya tasiru ilaihim. Al-qaum, kaum, berangkat, kafilah berjalan dan kematian mengikuti. Fa'alimtu, kata Al-Husain, maka aku mengetahui bahwa sesungguhnya itu adalah berkenaan tentang jiwa-jiwa kita, yang mengatakan bahwa jiwa kita ini tidak lama lagi akan menemui kematian. Kemudian Ali Al-Akbar bertanya kepada ayahnya Al-Husain, ya abati la arakallah su'an alasna alal haq. Wahai ayahku, semoga Allah tidak pernah menampakkan keburukan kepadamu. Bukankah kita di atas kebenaran? Al-Husain alaihi salam beliau menjawab, bala walladhi ilaihi marji'ul ibad. Iya, demi yang dia adalah tempat kembalinya para hamba. Iya wahai putraku, demi Allah, iya, kita di atas kebenaran. Ya abati, idzan la nubali namutu muhiqqin. Wahai ayahku, kalau begitu aku tidak peduli, kita akan mati di atas kebenaran. Kalau tadi Rasulullah SAW disebutkan dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan tentang beberapa hal yang kalau dilakukan maka orang itu menjadi orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ashbahikum bi khuluqan. Rasulullah SAW beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, apakah kalian ingin aku menyampaikan kepada kalian siapa di antara kalian yang paling mirip denganku di dalam perangainya, di dalam akhlaknya? Qalu bala, para sahabat berteriak menjawab bersama-sama, iya ya Rasulullah, kita menginginkan itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, qal ahsanukum khuluqan wa a'zamukum hilman wa abarrukum biqarabatihi wa ashaddukum hubban li ikhwanihi fi dinihi
wa asbarukum 'alal haqq wa aqdamukum lil ghaib wa ahsanukum 'afwan wa ashaddukum min nafsihi insafan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang paling mirip denganku di dalam perangai adalah ahsanukum khulqan, yang paling baik akhlaknya. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, orang yang paling mirip dengan Rasulullah adalah yang menerapkan 8 poin ini. Yang pertama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang kedua adalah orang yang paling agung hilmnya. Apa itu hilm? Hilm itu dijelaskan oleh para ulama, salah satu penjelasannya al-hilm adalah pengendalian diri dalam menghadapi segala goncangan, amarah dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh hati. Itu hilm. Rasulullah menjelaskan poin pertama dari 8 poin yang kalau 8 itu dilakukan, maka orang itu adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah yang paling baik akhlaknya. Yang kedua adalah yang paling besar hilmnya. Yang ketiga adalah yang paling berbuat baik kepada kerabatnya. Yang ketiga adalah yang paling dahsyat kecintaannya kepada sesama saudaranya seiman, seislam. Dan yang keempat adalah yang paling sabar. Yang kelima adalah yang paling sabar atas kebenaran. Kemudian yang keenam adalah aqdamukum lil ghaib, yang paling bisa menahan amarah. Al-ghaib itu dijelaskan adalah puncak amarah, tidak sekedar amarah, puncak amarah. Yang paling bisa menahan puncak amarah, dia adalah yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh adalah ahsanukum afwan, yang paling baik di dalam memberi maaf. Kemudian yang kedelapan adalah asyaddukum min nafsihi insafan, yang paling bijak, yang paling adil atas dirinya. Kalau dirinya salah, mengaku salah. Yang paling bisa menerapkan 8 poin ini, dia yang paling dekat dengan Rasulullah SAW.